ya materinya lumayan banyak ya, supaya dimulai, segera dimulai. Beberapa sudah ada. Jadi untuk tugas sudah clear ya, siapa aja, dan itu semoga bisa dikerjakan. Pertemuan kita minggu depan 13, setelah 13 14 itu kita kuis ya, pertemuan 14. Jadi minggu depan masih ada pembahasan, pertemuan 14 kita ada kuis di akhir itunya ya, pertemuannya. Oke lah kalau begitu. Kehadirannya sebentar. Tia. Ya, oke. Jadi hari ini kita membahas studi kasus ya dari 4 materi pokok dalam kecerdasan buatan: searching, reasoning, planning, and learning. Ya, ini permasalahan setiap materi yang ini ya, ini yang membentuk dari kecerdasan buatan ya. Searchingnya yaitu metode yang termasuk bagian ada dari for search, high climbing, breadth first, seterusnya. Ini beberapa metode ataupun algoritma-algoritma dalam pencarian ya, pengembangan kalau pernah mengikuti mata kuliah struktur data ataupun analisa algoritma ya. For search, high climbing, breadth for search, beam search, burst for search ya. Kemudian jarak terpendek inilah dasar pemahamannya ya. Ada British Museum Procedure, Breadth and Bold, Dynamic Programming, and ya. Searching ini diimplementasikannya biasanya dalam permainan game ya, pencarian ini ya. Jarak terpendek itu penelusuran jarak terpendek. Nah, ini biasanya diterapkan ke pencarian ataupun permainan game. Contoh bisa seperti papan catur ya, yang pernah kita ada di ke ular tangga pun bisa ada yang membuatkan penelitiannya strategi apa supaya misalnya kita bisa mengalahkan si sistemnya ya. Jadi dibuatkan sistem kita beradu atau bermain dengan si operatornya kita sendiri ya. Kemudian kita seperti semacam berkompetisi atau bertanding dengan mesin ataupun komputernya. Reasoning, oke, reasoning mana nih orang ada. Reasoning adalah cara merepresentasikan setiap fakta ke dalam bahasa formal. Ini sebenarnya Ibu tidak tahu apakah nanti kita fokus di kecerdasan buatan ini ada beberapa topik yang memang sering dibuatkan untuk skripsi ya. Ada fuzzy, ada ini kalau searching ini jarang ya, ada algoritma genetika itu pun jarang. Namun seperti sistem pakar, jaringan saraf tiruan itu ada beberapa yang menggunakan itu di dalam skripsinya ya untuk pakar. Algoritma genetika Ibu lihat belum ada ya. Sama yang metode-metode yang seperti membuatkan searching yang tadi ya, membuatkan menganalisa permainan game, kemudian dibuatkan aturan mainnya dan bagaimana supaya lebih cepat, lebih pendek, lebih pencapaiannya mencapai tahap akhir dalam waktu yang lebih cepat atau lebih singkat. Planning adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam susuk masalah satu-satu ataupun kecil-kecil, kemudian nanti setiap sub masalah yang tadi solusinya dikumpulkan menjadi itulah jawaban dari planning ini ya. Pengujian Pengujian dilakukan mengingat dan menangani interaksi yang ada antar sub masalah. Learning yang pembahasan di minggu terakhir itu, yaitu secara konseptual ini adalah self-improvement ataupun pengembangan diri, adaptasi lingkungan yang berbeda atau baru, modifikasi perilaku, konsep formulation, refinement termasuk generalisasi. Jadi di sini learning ini kita yang membahas tentang jaringan saraf tiruan. Jadi yang keempat ini bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah permasalahan ataupun mengatasi masalah-masalah yang mana lebih cocoknya ke searching, pencarian, yang mana lebih ke pembelajaran, reasoning,
reasoning, alasan, yang mana bentuk planning, perencanaan, yang mana bentuk learning. Ini yang diterapkan dalam kecerdasan buatan ya. Representasi pengetahuan adalah menangkap sifat-sifat penting, membuat informasi dapat diakses oleh prosedur permasalahan. Ada dua entity ya untuk representasi pengetahuan, ada fakta untuk kebutuhan keperluan data representasi pengetahuan harus ada fakta ya yang direpresentasikan, kemudian representasikan dari fakta tersebut yang dimanipulasi ya. Kemudian dalam representasi pengetahuan ini ada 4, mana yang lainnya? Sudah berapa yang ini? Oke ya, karena nanti menghilang supaya terlihat ya, termonitor. Kalau di dosen lain wajib nggak ininya di on-kan, ditunjukkan videonya? Tidak diharuskan? Oke lah. Ya, ada representasi logika, representasi prosedural, representasi network, representasi terstruktur. Ini bentuk representasi klasifikasi dalam pengetahuan ya. Contoh dalam permasalahan perjalanan seorang traveling salesperson problem. Ini kita bahas di waktu pencarian ya. Kita lihat di sini ada struktur pohon, node yang terletak pada level 0 awal itu disebut dengan root atau akar, menunjukkan keadaan. Kemudian ada node yang tidak memiliki anak disebut leaf atau daun ya. Ini dipahami dulu yang mana yang disebut node, yang mana daunnya, yang mana child, yang mana nantinya menjadi dead end ataupun selesai di situ tahapannya ya begitu. Berikutnya ini ya contoh permasalahannya karena di sini lebih ke permasalahan. Oke ya. Ini satu sama penelitian ya. Ini termasuk berbobot apanya ya, penelitiannya. Penerapan algoritma ini A bintang star menggunakan grep untuk menghitung jarak terpendek. Jadi ada beberapa metode algoritma yang di-searching untuk bisa menentukan jarak terpendek ya. Jadi di sini menggunakan grep dengan menggunakan algoritma A star ya. Grep adalah pasangan himpunan, ada tadi harus dipahami, ada vertex simpulnya, ada edge sisinya, di mana setiap sisi berhubungan dengan dua buah simpul. Dikatakan graph adalah salah satu pokok bahasan matematika diskrit ya. Di sini nanti dibuatkan terminologi. Jadi apa aja yang ada pada graf ini ya. Terminologinya dibuatkan. Graf tak berarah, graf G dikatakan berbobot. Nah, ini dia. Kemudian langsung dia ke pembahasannya ya. Mengganggu memangnya. Algoritma star konsepnya adalah digunakan secara luas mencari jalur path-finding dan grafik melintang. Jadi seperti grafik transversal finding dengan proses plotting sebuah jalur melintang secara efisien antara titik-titik yang disebut nodenya. Ini kalau digambarkan simulasi, jadi ditetapkan dulu aturannya ataupun ini dia tadi terminologinya ya, terminologinya. Kemudian dipahami apa itu algoritma star ya, definisinya ataupun tahapannya, ataupun notasinya. Kemudian ini tahapannya ya. Starting point ini istilah-istilahnya ada point, simpul, open list, close list, harga, halangan, unwalkable ya. Ini kalau dibuatkan simulasinya sesuai dengan judul ini ya, dengan membuatkan pencarian jarak terpendek untuk menggunakan grab jarak terpendek ya, dibuatkan. Jadi dibuatkan di sini digambarkan menggunakan ABCD, ada beberapa A, B, C, D-nya mana? E, F, G, H, M ya kan. Kemudian ditentukan berapa bobotnya atau jaraknya antara A ke G 105. HN adalah ini dia ya. Jadi dicari F sama dengan GS tambah GS, ini rumusnya dimasukkan. Ini langkah pertamanya ya, tahapan untuk pencarian tadi jarak terpendek untuk metode algoritma STAR ya, base node-nya ini tahapannya. Langkah kedua, langkah pertama ini ABC dicari adalah
simpul S terpilih sebagai base node. Base node itu adalah FC80. FC80 hasilnya dari ini tadi, FC-nya 80. Ini dia ya. Kemudian langkah kedua sesuai dengan gambar ini, C dengan biaya terkecil yaitu 80, ini 93, 100. Nah, kemudian base node dipindahkan ke closed, semua sasaran dibuatkan yaitu F dan H dimasukkan ke open. Nah, ini dia jalurnya ataupun tahapannya S ke C, opennya A, B, F, H. Ya, A, B, F, H. Kemudian ke langkah ketiga dan seterusnya. Jadi setiap dibandingkan berapa jaraknya atau bobotnya supaya didapat nanti jarak terpendeknya. Ada langkah kedua, langkah ketiga belum ketemu, langkah keempat sampai langkah keenam. Ini penelusurannya tadi dimulai dengan simulasi. Ini dibuatkan dalam bentuk graph ataupun ini seperti ini graph ya. Bedakan tree dengan graph ya. Ini langkah keenamnya. Di sini F-nya sudah 75. Langkah ke-6 E dengan biaya terkecil yaitu 110. Di sini F110 sebagai base node dipindahkan ke closed yaitu G karena G adalah sudah terbuka. Nah, ini dia ya. Jadi kalau dari simulasi yang dibuatkan tadi ada 6 langkah, ini dibuatkan diimplementasikan dalam algoritmanya function open lebih kecil dari S ya, disimulasikan, setelah disimulasikan dibuatkan ke dalam tahapannya sesuai tadi tahapan-tahapannya, kemudian dibuatkan notasi algoritmanya. Ini algoritmanya. Function A, loop, else, else. Nah, ini dia. Kemudian setelah ini diimplementasikan ke dalam pemrogramannya. Cuman ini tidak dibuatkan sistemnya ya. Ada biasanya itu dibuatkan dalam sistem ya karena ini akan diterapkan dalam sistemnya yang permainan tadi pencarian jarak terpendek ya. Ini contoh penggunaan algoritma A star ya, mencari jarak terpendek ya. Oke. Kembali ke ini tadi ya, itu contoh tadi menggunakan searching pohon pencarian itu untuk menggunakan ini contoh dalam permasalahan seorang pedagang traveling salesperson problem. Ini udah kita bahas dari kemarin. Itu ada beberapa kota ditentukan berapa bobotnya. Traveling salesperson problem itu juga mencari jarak terpendeknya ya. Kemudian ada di sini beberapa yang harus diketahui untuk pencarian yaitu completeness ya, mengukur apakah si metode pencarian ini sudah memiliki performance ya. Apakah metode competence yaitu menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Kemudian harus ada time complexity-nya, berapa lama waktu yang diperlukan ya. Space, berapa banyak memori ini diperlukan ya. Kalau di struktur desain algoritma ini penting berapa lama, berapa memori yang diperlukan. Kemudian optimality, menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Ya, ini digunakan untuk searching space completeness, time complex, space complex, kemudian optimality. Ya, searching itu tadi penerap udah tadi ya. Graph adalah di sini selain di searching ini ada kita melihat ada tree ya, penerapannya dengan tree yang tadi travel person ya, travel pencarian juga. Ada juga graph ya. Graph tak berarah didefinisikan sebagai suatu pasangan berurutan. Kemudian komponen graph itu apa saja? Ada terbatas, himpunan yang tidak kosong. Elemen V disebut vertex dari J. Graf G dikatakan berbobot, weight, bila terdapat bilangan real. Bobot itu adalah berapa jaraknya ya. Oke, jadi dapat disimpulkan algoritma pencarian berbeda dengan yang lainnya dalam pengembangan kumpulan node mencapai goal state, dalam mencapai tujuannya ya. Beberapa algoritma dalam pencarian jalur terpendek diantaranya algoritma ini ada juga menggunakan algoritma Dijkstra, algoritma ini tadi contoh-contohnya. Ini kamu lihat nanti ini di bagian materi pencarian ya. Jadi di sini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Ada menggunakan beberapa algoritma dalam menjawab sebuah permasalahan ya, mengatasi sebuah permasalahan.
Kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pemilihan alternatif rute terpendek. Jadi tujuannya hanya menentukan rute terpendek yang tadi. Rutenya jarak terpendek, kalau bisa memorinya tidak banyak. Kemudian jangan kompleksitas waktunya juga diperhatikan, ya. Space, time-nya, completeness-nya. Ini yang diperlukan. Kenapa pencarian jarak terpendek itu dilakukan pada game-game, ya, pada contoh permasalahannya. Berikutnya, reasoning penalaran, kasus reasoning, penerapan metode case-based reasoning dalam sistem pakar menentukan diagnosa penyakit pada tanaman hidroponik. Ini sebenarnya reasoning ini, penalaran ini yang penting karena beberapa sistem pakar, Ibu nggak tahu apakah ada nanti satu mata kuliah membahasnya, karena banyak mahasiswa menggunakan ini, ya. CPR adalah proses dalam mengingat suatu kasus pada masa lampau, menggunakannya kembali, mengadaptasi pada kasus baru. Tahapan CPR. CPR ini adalah metode, ya, metode dari penalaran atau reasoning, ya. Case-based reasoning. Ini terdiri dari retrieve, reuse, kemudian revise, and retain, ya. Retrieve mencari kasus sebelumnya, reuse menggunakan kembali kasus, ada kasus sebelumnya, kemudian ada kasus sekarang. Revise yaitu mengenai solusi yang diberikan pada yang akan diakumulasi ataupun dievaluasi. Retain, proses ini diintegrasikan, mengekstrak solusi yang baru. Nah, ini pada tahapan case-based reasoning. Salah satu metode menggunakan pendekatan kecerdasan buatan artificial intelligence yang menitik beratkan pemecahan masalah pada pengetahuan dari kasus-kasus sebelumnya. Ya, contohnya di sini kasus reasoning, ya, kita lihat, bisa nggak, ya? Oke, open link. Oke, ya, atau ini Ibu stop dulu, ya, supaya share yang kasus reasoning, ya. Kasus reasoning. Kasus reasoning ini perlu dipahami. Jadi logika representasi pengetahuan yang paling tua. Jadi untuk ini pengetahuannya disusun atau dibuatkan berdasarkan logika, bentuk representasi pengetahuan yang membentuk kesimpulan dengan proses input, ada proses logikanya, ada outputnya. Jadi proses logikanya harus ditampilkan, premis, faktanya apa, proses logika, kemudian dilakukan outputnya atau inferensi ataupun konklusinya, ya. Di sini ada premis, ya. Semua laki-laki makhluk hidup, Socrates adalah laki-laki, konklusi adalah makhluk hidup. Ini yang kemarin, ya, kalau misalnya kita dulu belajar matematika yang seperti tabel kebenaran, ya. Jika A, maka B. Kesimpulannya apa? Nah, ini dia termasuk logika, ya. Contoh ini dibuatkan dalam simbol, ya. Semua laki-laki adalah makhluk hidup. Ini simbolnya. Socrates adalah laki-laki. Maka konklusi disimpulkan Socrates adalah makhluk hidup. Nah, ini contoh penggunaan logikanya, ya. Kemudian ini dibuatkan dalam logika simbolik. If P is true, Q is false, ya. Ini sering digunakan dalam penggunaan sistem pakar yang menggunakan ini tadi, ya, menggunakan logika. Ada logika proposisi, ada kalkulus predikatnya. Logika proporsional, ini ada contohnya dengan simbolnya. Ini negasi, ya, ini N konjungsi, OR dijungsi, V implikasi, tanda panah ke kanan, B implikasi, tanda panahnya 2, ekuivalensi, ini dia simbolnya. Ini menunjukkan logika proporsional. Contoh, dibuatkan predikatnya relasi atau properti, argumen, simbol atau objek, menyajikan karakteristik individu atau kelompok. Disimbolkan ada diketahui PQRS, ini proporsionalnya. True, false, boleh, ya, simbol kebenaran, ini simbol penghubungnya. FA, ini tadi, ya. P, OR, disfungsi, ini V, bukan V, ya. Apa ini? N, ya, itu dia simbolnya. Ini menunjukkan logika, ya, kalimat logika proporsional. Contoh mengelompokkan subekspresi, mengatur urutan dalam evaluasi.
Contoh, setiap simbol logika, proporsi, dan simbol kebenaran, negasi dari suatu simbol. Yang 1 sampai 6 ini dibuatkan contohnya dalam bentuk persamaan. Kalau kita buat ini persamaan matematika biasanya ya. P, Q, P dan Q disebut konjung ya, dan M. Q, P disebut disjun yang tadi. Kemudian ini tanda panah adalah premis ataupun konsekuennya. Makna semantik logika preposisional ya, ini dia. Ini dibuatkan tabel kebenarannya. Jadi harus kita memahami matematika logika ya. Apabila ini tabel kebenaran. Misalnya P benar, Q benar, hasilnya apa? BB hasilnya apa? Itu tabel kebenaran. Contoh ini tadi ya. P, Q diketahui, T true. True. Kalau di matematika logika itu true itu benar-benar ya, satu-satu. Nah, kalau dibuatkan, nah ini dipahami juga simbol-simbolnya. Inilah hasil tabel kebenarannya. Ini sudah sebuah tabel kebenaran ya. Nah, ini yang dilakukan. Simbol kalkulus predikatnya menggunakan simbol kebenaran, true, false, konstan, itu tadi karakter awal huruf besar. Variabel ekspresi dengan huruf awal kecil menggunakan simbol fungsi. Contoh konstan, A, X1, dan seterusnya. Variabelnya ini huruf kecil. Predikat, ya, ini menggunakan simbol predikat yang memiliki berapa nilai. Function yang memiliki contoh ibu kandungnya si Ana dengan si Anton ya. Ini namanya ibu kandungnya si Ana si Anton, Ana Anton ini anaknya. Terdiri dari term, ekspresi logika mengacu kepada sebuah objek ya. Ini beberapa simbol-simbol yang ada pada ya, kalau mendengarkan suara teriak-teriak ada dari apa sana, tidak usah diabaikan ya, sangat mengganggu memang ya. Oke, ini Ibu masuk ke contohnya karena ini panjang ya, membuatkan. Ini pemahaman ini kalau misalnya sudah pernah mengikuti struktur data pun ada ya, matematika logika ya, yang contoh tadi PQ, true false, benar salah atau 1 0. Ini di matematika logika. Ibu lihat contohnya kasus reasoning. Oke. Oke ya, mana? Ya, oke. Kita lanjut. Itu tadi contoh dengan case based reasoning. Reasoning contohnya, ya, sebentar ya, ada kemarin contohnya ya. Metode, silakan bisa di search ya atau di browsing. Penerapan metode based reasoning dalam sistem pakar mendiagnosa penyakit tanaman hidroponik ya. Reasoning atau penalaran ini sering diimplementasikan pada pakar ya, expert system atau ini ya contohnya ya. Oke. Aduh, ribut ya. Ada kedengaran nggak suara-suara teriak? Ada, Bu. Tidak, Bu. Nggak ada. Di sini penerapan metode case-based reasoning dalam sistem pakar menentukan diagnosa penyakit pada tanaman hidroponik ya. Jadi di sini sistem pakar menggunakan case-based reasoning metodenya ya. Citra Hasana kenapa baru muncul? Ya. CBR adalah proses dalam mengingat suatu kasus pada masa lampau. Jadi ada kejadian pada masa lampau, kemudian digunakan kembali untuk diadaptasikan dalam kasus baru. Inilah yang dibuatkan dalam 4 tahapan yang tadi, retrieve, reuse, revise, and retain ya.
Jadi kebutuhan untuk penelitian ini dibuatkan satu harus diketahui representasi pengetahuannya yang terdiri dari bingkai frame, ya, nama penyakit, kemudian isi filler atau isi penyakit ini, gejalanya, tanaman kurang kokoh, nah, ini dia, ini solusinya. Jadi ada gejala, ada solusinya. Kemudian 241 CBR. Ini tadi CBR ini kalau kita lihat kurang besar ya, implementasi tahapannya ya, yang tadi yang 4 tahap tadi ya, revise ini berbentuk seperti cycle ya, sebuah lingkaran yang akan dilaksanakan. Cuman di sini sudah menggunakan algoritma Network KNN ya, pengimplementasian ataupun ini adalah mengklasifikasi ya. Jadi kita fokusnya di sini. Hidroponik ini diketahui, oke ya. Pertama hasilnya, ini dia dilakukan tahapan penelitiannya, planning, perencanaan, kemudian dianalisis, setelah dianalisis, didesain, development, testing, implementation, kemudian maintenance ya, pengujian, maintenance dilakukan. Setelah diimplementasi ada yang perlu diperbaiki atau ini di maintenance, dipelihara ya. Planning, analisis. Jadi ini yang dilakukan dalam tahap penelitian ini. Jadi harus nanti harus kamu bedakan metode penelitian ini menggunakan sistem SDLC. Sepertinya kalian sudah membahas ini di manajemen basis data. Ada manajemen basis data yang metode-metode apa pengembangan sistem. Belajar di mana kalian? DBMS, bukan ya? Jadi ada yang menggunakan metode waterfall, ini SDLC. Udah paham itu? Membuatkan itu? Sudah pernah? Metode waterfall sudah pernah mendengar? Tahapan metode pengembangan sistem? Jadi kalau misalnya kamu merancang sebuah sistem atau aplikasi, ada beberapa metode. Jadi ada seperti contoh waterfall. Kalau untuk ini menggunakan SDLC, System Development Life Cycle. Inilah tahapannya ya. Oke, dilanjut. Jadi di sini diketahui ada tanaman sayuran hidroponik. Dia di sini menggunakan 8 jenis ya hidroponiknya dengan nama-nama lettuce, kobis, melon, pak choy dan seterusnya. Oh ya, ini ada 10 ya, 10. Kemudian dilakukan standar nilai similarity ya, dibuatkan dia similarity. Dia tujuannya adalah menentukan tadi menggunakan BSR, CBR untuk menentukan penyakit apa saja yang ada pada hidroponiknya ya. Satu tadi tanaman penyakitnya sudah ada, kemudian gejalanya, solusinya ada ya. Ini jenis penyakit nanti bisa kamu perhatikan di materi Ibu udah Ibu lampirkan di materi pertemuan 12 ya. Seperti nanti kamu tertarik mencari ini sebagai referensi skripsi. Ini penyakitnya ya. Jadi untuk hidroponik itu ada nama penyakitnya P sampai 10 ya dan seterusnya, busuk batang, oidium, cendawan dan seterusnya. Kemudian jenis gejala dan bobot ditentukan gejalanya dan bobotnya. Contoh, kalau batuk melunak ya, P1 kode gejala ini, bobotnya ini dan seterusnya. P2 batang membusuk, bobotnya ini. Kemudian bobot nilai ini dibuat keterangan 1 2 3. Ini kan pokoknya 1 2 3. Kalau 1 ringan, 2 sedang, 3 berbahaya ya. Gejala, bobot. Solusi tadi sudah dibuatkan. S1 untuk potong bagian, S2 perbaiki ventilasi, S3. Jadi data yang perlu kamu siapkan untuk penelitian ini, sistem pakan, harus kamu cari satu nama tanaman hidroponik, kedua apa gejalanya, ya kan? Kemudian gejala-gejalanya apa aja, itu lagi satu kedua. Kemudian buatkan bobotnya, apakah termasuk sulit, bahaya, sedang, ringan. Kemudian solusi. Jadi setelah diketahui apa gejala, apa penyakitnya, apa solusinya, sudah lengkap semua, dilakukanlah ini dia pengetahuannya, rule case based reasoning. Rule case based reasoning ya. Jadi dibuat aturannya, penyakit busuk batang ya. Ya, 1 tidak 0. Jadi apabila busuk batang, potong bagian yang terkena penyakit ini ya, penyakit busuk batang, dibuatkan rule-nya ya, dibuatkan. Kemudian dilakukan 4 proses yang tadi, proses retrieve, mencari kasus-kasus.
Ini dia. Ini termasuk membuat rule-nya ya, aturannya. Jadi contoh untuk tabel 13 ini, kasus pucuk daun membengkak, kalau lamanya kasus layu ya, ini daun menguning, ini 2 tadi apa? Sedang ya, masih berarti ringan. Kalau 1 ringan, 3 sudah bahaya. Nah, inilah hasil. Ini apa? Udah mau selesai. 0, 1, 0 ya, ini dibuatkan. Jadi ini namanya rule ya, ininya ya, rule pengetahuannya ini diatur, dilakukan ya. Rule case based reasoning. Nah, ini dilakukan. Kemudian similarity, langkahnya setelah sudah ditetapkan rule-nya, ini melihat kemiripan atau similarity dengan rumus. Ini sudah dibuatkan sim TSI. Nah, ini dia T kasus baru, S kasus yang lama sudah ada tersimpan. Ini dia ya. Dicari satu-satu untuk sim K1 ke 6 dengan tadi rule-rule yang tadi. Setiap rule dicari kemiripan atau similarity-nya supaya dapat nanti hasilnya. Nah, ini dia ya. Ternyata dengan kasus K1 P6 similarity-nya kemiripannya ini. K1 P7 ini. Nah, solusi yang diberikan dalam sistem ini adalah berdasarkan nilai similarity yang ditentukan oleh kasus lama reuse ya, 0,5, 85, 0,57, ini hasilnya. Jadi ini tadi dimisalkan ya, dibuatkan pemisalan K1 ke 6 yang ada tabel-tabelnya K147. Jadi dibuat dia rule sebanyak 5, dicari dibuatkan 5 kemudian dicari similarity-nya. Proses reuse, selanjutnya dilakukan proses reuse, nah, ini dia, kemudian proses revise-nya, nah, ini dia. Jadi ini nggak ada juga implementasinya ke sistem ya. Jadi kalau diperhatikan ya, jadi tugas untuk yang per kelompok itu, jadi kalian tidak perlu sampai ke pengimplementasiannya ke dalam sistem, hanya seperti tadi ya. Jadi jaringan saraf tiruan itu sesuai dengan metode-metode yang kalian bahas, cari suatu permasalahan, ya judul yang mirip-mirip boleh ya, tapi jangan ambil dari penelitian yang sudah ada. Kemudian kembangkanlah itu setiap sesuai dengan aturan-aturan. Loh, Bu, kami kan belajarnya kan sedikit, pemahaman kami kan belum. Ya itu, nah, begitulah sistem pembelajaran. Kamu harus mencari referensi-referensi, bisa itu tadi browsing, lakukan pembandingan, sesuaikan itu dia ya. Nah, karena kalau kita perhatikan materi kita hari ini masih banyak. Waktu sudah mau habis ya. Ini sudah pertemuan. Ya, jadi Bu tekankan untuk JST-nya dibahas-bahas, dibaca-baca ya. Itu sampai pengimplementasian nantinya kalau kamu tertarik untuk skripsi. Kemudian reasoning ini penalaran ya yang menggunakan sistem pakar juga silakan dibaca-baca, kamu simpan. Nanti kamu ini karena masih semester 4, karena ada 3 semester lagi masih lama. Nah, ini sebagai referensi kamu nanti untuk pembahasan. Kalau planning sepertinya masih agak jarang ya dilakukan ya. Tahapan kalian itu adalah misalnya tadi BS jaringan saraf tiruan ya, baca-baca. Kemudian kalau untuk searching itu tadi jarang yang buatkan ya. Nah, ini ada satu lagi adalah untuk planning. Planning pun agak planning ini yang jaringan saraf tiruan ya. Lihat dulu jaringan saraf tiruan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba hilang, itu berarti sudah habis apa time-nya ya, kembali ke gisin. Jadi Ibu ingatkan, tanggal berapa terakhir tugasnya dikumpulkan? Minggu depan, Bu. Oke, ya. Minggu depan. Setelah minggu depan berikut satu lagi, itu adalah kita masuk ke 10 menit, 15 menit terakhir kita kuis ya. Oke. Jadi ini judulnya adalah optimasi perencanaan produksi kerupuk bawang fajar menggunakan metode goal programming ya, goal programming. Jadi ini perencanaan ya, menggunakan optimasi perencanaan. Jadi Ibu tidak mengharapkan ini bisa juga nanti menjadi bahan referensi ya, karena sama itu ini mengoptimasi produksi ya, berapa produksinya. Ya, jadi ini contoh kasus untuk yang planning menggunakan optimasi produksi ya. Oke, di sini menggunakan optimasi perencanaan kerupuk bawang menggunakan metode goal programming. Goal programming itu sebentar ya di sini. Di sini jenis penelitiannya sumber data
aplikasi WNS Kini memodelkan masalah optimasi perencanaan produk dengan menggunakan metode goal programming. Ya, sama dibuatkan dulu perhitungannya. Analisa ini kurang lengkap ya, harusnya ada itu tadi ya, ini perhitungannya, ini langsung ke perhitungannya aja. Terus perhitungan. Ya, ini mengoptimasi produksi. Jadi ini bisa digunakan dengan fuzzy. Ini dia menggunakan goal programming sehingga pabrik dapat memperoleh maksimasi keuntungan RP sekian, meningkat sekian. Nah, ini mengoptimasi, memodelkan masalah optimasi perencanaan produksi menggunakan goal programming dengan ini dia. Ini kurang lengkap juga ya contohnya. Tapi ini contohnya pengoptimasi produksi ya untuk masalah itu tadi ya, optimasi planning, teknik perencanaan ya. Metodenya di sini adalah ada yang goal stack planning, constraint planning, GSP, NCP memiliki kelemahan keunggulan. Ini tadi menggunakan goal programming ya, optimasi produksi. Misalnya ada perusahaan-perusahaan supaya tahu optimasi produksinya udah sampai mana. Ya itu dia ya. Learning pembelajaran yaitu itu tadi ya. Oke, oh ya udah oke. Sekian pemahaman kita. Bila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Ada beberapa time untuk diberikan ya. Silakan disampaikan. Masalah tugas bagaimana? Kira-kira sudah berjalan? Sedang berjalan? Iya, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Silakan diselesaikan mengingat waktu yang tidak lama supaya nanti minggu depan kita masih masuk kan? Tidak ada libur ya? Oke, iya. Iya, Tidak ada libur. Hah? Apa? Ada yang mau disampaikan?